Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode pembelajaran Al-Quran. Sebelumnya, apa sih metode pembelajaran? Metode pembelajaran yaitu cara yang digunakan oleh pendidik untuk mempersiapkan segala hal yang dipersiapkan untuk kebutuhan belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, metode pembelajaran Al-Quran adalah cara yang digunakan untuk membaca Al-Quran agar ketika kita membaca itu bisa baik dan benar. Adapun metode-metodenya, yang pertama itu ada metode Iqra. Dalam metode ini menggunakan panduan buku yang terdiri dari 6 jilid, dilengkapi buku tajwid praktis dan waktu relatif singkat. Metode ini dalam praktik pelaksanaannya tidak membutuhkan alat-alat yang bermacam-macam, dan metode ini dapat ditekankan pada bacaan atau mengeluarkan bacaan huruf atau suara huruf Al-Quran dengan fasih dan benar sesuai dengan makhraj dan bacaannya. Adapun kelebihan dari metode Iqra ini, yang pertama itu murid lebih mudah menerima materi melalui jilid-jilid Iqra. Yang kedua yaitu anak didik dapat membaca huruf Al-Quran dengan lancar dan sesuai dengan makhrajnya. Yang ketiga, anak didik dapat membaca Al-Quran dengan lancar sesuai dengan bacaan kalimatnya atau tajwid. Yang kedua yaitu ada metode Umi. Metode Umi merupakan metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dalam pengajarannya, metode Umi ini memiliki perbedaan jilid untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Dan anak-anak metode Umi mengajarkan dengan 6 jilid, dan sedangkan untuk orang dewasa yaitu diajarkan dengan 3 jilid dan langsung diteruskan dengan Al-Quran. Kemudian ada metode menyampaikan yang digunakan adalah metode klasikal baca simak. Metode penyampaian ini mempunyai kelebihan dalam menyampaikan materinya. Yang ketiga yaitu ada metode qiraati. Metode qiraati adalah suatu cara cepat yang digunakan untuk membaca Al-Quran, yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan dengan cara tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kelebihan metode ini yaitu pembelajaran menjadi terfokus pada siswa karena setelah materi, siswa langsung mempraktikkan misalnya melalui setoran individu. Kemudian adapun yang keempat yaitu metode tartil. Metode tartil adalah cara membaca Al-Quran dengan cara pelan dan perlahan serta mengucapkan huruf-huruf dari makhraj yang tepat. Membaca dengan pelan dan tepat maka dapat terdengar dengan jelas masing-masing hurufnya dan tajwidnya. Kelebihan dari metode tartil ini yaitu anak secara praktis, efektif, efisien serta cepat memahami pembelajaran Al-Quran. Kemudian selanjutnya itu ada metode Yanbu'a. Metode Yanbu'a ini suatu kitab Thoriqah atau metode untuk mempelajari baca dan menulis serta menghafal Al-Quran dengan cepat, mudah dan benar, yang biasanya diterapkan untuk anak maupun orang dewasa. Adapun kelebihannya yaitu metode ini ada pada sanadnya yang bersambung. Kemudian yang keenam yaitu ada metode An-Nadliyah adalah salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang lebih ditekankan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan menggunakan ketentuan atau titian murotal. Yang menjadikan ciri khas dari metode An-Nadliyah yaitu materi pelajarannya itu disusun secara berjenjang dalam buku paket 6 jilid. Pengenalan huruf sekaligus diawali dengan latihan dan pemantapan makhraj huruf dan sifatul huruf, dan penerapan kaidah tajwid dilaksanakan secara praktis dan dipandu dengan titian murotal. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada metode Al-Barqi. Merupakan metode membaca Al-Quran dengan sistem 8 jam yang menggunakan kata lembaga atau kata kunci yang dapat diingat oleh anak. Metode ini juga biasa disebut dengan metode anti lupa. Adapun kelebihan dari metode ini
Adapun kelebihannya, yaitu kelebihan dari metode Al-Barqi, yaitu yang pertama itu menggunakan sistem 8 jam. Artinya hanya dengan waktu 8 jam anak dapat membaca dan menulis huruf Al-Quran. Kemudian yang kedua, praktis untuk segala umur. Yang ketiga, menggunakan metode yang aktual, yaitu SAS atau struktur analitik sintetik, yang memudahkan anak untuk belajar Al-Quran. Yang keempat, yaitu memperhatikan pendekatan sistematika dan teknik dalam pembelajaran. Yang kelima, yaitu ada cepat dalam membaca huruf sambung. Untuk anak usia dini sendiri, metode yang bisa digunakan yaitu ada metode Iqra. Nah, dalam pembelajaran menggunakan metode Iqra ini kan ada buku panduannya, yaitu terdiri dari 6 jilid itu kan. Nah, adapun kita bisa lihat dari kelebihannya lah ya. Untuk anak ini lebih mudah menerima materi melalui jilid-jilid Iqra. Nah, anak itu dapat membaca huruf Al-Quran dengan lancar dan sesuai dengan makhrajnya, karena sudah ada bukunya gitu, buku panduannya, jadi anak lebih mudah untuk mempelajarinya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.